Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 86 sampai dengan 100. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4 anak-anak, cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran. Artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ayo mengamati anak-anak, perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Baik, ini percakapan antara Lani, Edo dan juga Benny. Percakapan dimulai dari Lani. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Kita lanjutkan percakapannya anak-anak, dimulai dari Siti. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Ayo membaca anak-anak. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel yang pertama Ibu bacakan. Judulnya adalah pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Ibu lanjut ke artikel kedua anak-anak, judulnya perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.go.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Perlu anak-anak ketahui untuk penulisan pernafasan, ini seharusnya pernapasan anak-anak, ini menggunakan huruf P. Nanti anak-anak bisa mencarinya di KBBI. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga.
Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Baik, kita cermati anak-anak. Di sini ada percakapan antara Udin, Benny, dan Edo. Percakapan dimulai dari Udin. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Benny? Ya, Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini. Baik, ini Ibu memberi contoh, nanti anak-anak harus kembali membaca artikelnya dan bisa menemukan kata atau istilah khusus di artikel tersebut. Ibu mulai dari nomor 1. Untuk artikel ke-1 ada cuaca panas, udara sejuk, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Selanjutnya kata atau istilah khusus di artikel 2. Perubahan cuaca tidak menentu, cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat, daya tahan tubuh, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lanjut ke materi, ayo bercerita anak-anak. Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Ini contoh cerita dari Benny anak-anak. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lakukan bersama temanmu. Lakukan secara bergiliran. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Ini dimulai dari artikel yang pertama. Saat cuaca panas, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi dapat bertambah parah. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Baik, Ibu lanjut memberi contoh cerita dari istilah khusus untuk artikel kedua. Saat terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu, cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Penyakit akibat perubahan cuaca yang tidak menentu antara lain infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut dapat dicegah dengan cara banyak makan sayur, buah-buahan, minum air putih, dan berolahraga. Lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Baik, kita cermati. Di sini ada percakapan antara Edo dan teman-teman. Percakapan dimulai dari Edo. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Saya lebih suka membaca buku. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur.
Setelah bermain, kita bersihkan. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Tampak di sini Siti dan teman-teman bermain di dalam kelas. Ada yang bermain lompat tali, bermain tapak gunung, dan juga bermain kelereng. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Ayo menulis anak-anak. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Tentu pernah. Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Bersatu dalam keberagaman itu penting karena bisa membina kerukunan dan juga bisa mengerjakan pekerjaan bersama-sama dengan cepat dan mudah. Baik, Ibu memberi contoh cerita pengalaman bermain bersama teman saat jam istirahat. Nanti anak-anak bisa membuat cerita sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Cuaca hari ini cukup cerah. Saat jam istirahat, saya dan teman-teman bermain bersama. Kami memilih teras depan kelas untuk tempat bermain. Aku, Tia, dan Vivi bermain bola bekel. Kami bertiga humpimpa untuk menentukan pemain yang bermain lebih dulu. Tia memainkan bola bekel yang pertama. Setelah itu giliranku, baru kemudian giliran Vivi. Di samping kami bertiga ada Sinta dan Asri sedang bermain congklak. Mereka bermain dengan gembira, seperti kami yang sedang bermain bola bekel. Tanpa terasa, bel tanda masuk sudah berbunyi. Kami berlima segera merapikan kembali permainan kami dan segera masuk ke dalam kelas. Lanjut ke materi ayo beraktivitas anak-anak. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Kita cermati gerakan yang pertama anak-anak. Diawali dengan berdiri tegak, selanjutnya angkat kaki kanan setinggi lutut. Angkat kedua tangan. Selanjutnya berputar ke arah kiri, tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh, dan kembali ke arah semula. Lanjut kita cermati gerakan kedua anak-anak. Ini kedua tangan tetap diangkat ke atas, selanjutnya kaki kiri diangkat setinggi lutut. Berputar ke arah kanan dalam posisi seimbang agar tidak terjatuh. Lanjut gerakan ketiga anak-anak kita cermati. Diawali dengan berdiri tegak, selanjutnya angkat kaki kanan setinggi lutut dan kedua tangan lurus ke depan setinggi dada. Selanjutnya ini berputar ke kiri. Tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Lanjut ke gerakan keempat anak-anak. Ini diawali dengan berdiri tegak. Selanjutnya, angkat kaki kiri setinggi lutut, kedua tangan lurus ke depan setinggi dada. Ini kita berputar ke arah kanan.
Tetap menjaga keseimbangan, jangan sampai terjatuh. Dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukan sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Lakukan bersama teman-temanmu. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.